语言爬满了甲骨。Ini tidak terlalu istimewa. Pohon anggur kuno dan pohon obat spiritual ini memiliki jenis yang sama. Mereka berdua adalah keberadaan abnormal yang melindungi ibu kota obat. Seseorang menjelaskan. Bahkan Yunsi mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka berbaris di sini untuk meminta orang yang memperbaiki obat untuk informasi lebih lanjut. Segumpal api surgawi turun dari langit, mendarat di pokok anggur spiritual. Tidak hanya nyala api tidak membakar pokok anggur menjadi abu, tetapi juga memelihara tubuhnya, memungkinkannya menjadi lebih kuat melalui transformasi lengkap. Setelah itu, pohon anggur kuno menjadi sangat berbeda. Itu memiliki kemauan dan spiritualitas, dan itu juga bisa menyerap energi atribut logam. Bagian dari dirinya sendiri diubah, memungkinkan bunga yang dihasilkannya membentuk kuali tembaga. Ketika dia mendengar desas-desus ini, mata burung merah besar itu berbinar. Dikatakan, apakah tidak ada orang yang menginginkan pokok anggur rohani ini? Seseorang dari samping menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata dengan suara rendah, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, pohon anggur emas besar yang berapi-api tidak akan bahagia. Anggur emas yang berapi-api adalah nama anggur spiritual ini. Penampilannya mencerminkan atributnya. Ada api surgawi di dalamnya yang melahap logam, memungkinkannya menghasilkan kuali bunga tembaga. Orang-orang di sini semua merasa hormat terhadapnya karena pohon anggur kuno ini sangat kuat. Saat itu, ada ahli yang ingin menaklukkannya, tetapi mereka semua dikalahkan. Namun, itu tidak pernah menimbulkan masalah, dan biasanya bahkan membantu orang lain memperbaiki obat. Obat-obatan yang menjalani pemurnian kuali bunga tembaga semuanya akan memiliki efek yang secara ajaib lebih baik. Akibatnya, ia mengembangkan reputasi terkenal di dalam ibu kota obat. Justru karena inilah ia berdiri berdampingan dengan pohon obat dan dihormati dengan cara yang sama. Dari perspektif tertentu, mereka bisa dianggap sebagai penjaga ibu kota obat. Semua orang mengerti betapa luar biasanya anggur ini. Api surgawi di dalam mungkin memiliki asal surgawi yang memungkinkan seorang kultivator berkembang pesat, tetapi tidak ada yang ingin mencoba dan mencurinya. Gagak api berbaris. Ketika tiba gilirannya, dia memasukkan beberapa ramuan obat ke dalam kuali dan menawarkan sejumlah pembayaran. Beberapa keping logam yang tidak biasa dilemparkan, dan segera setelah itu, pohon anggur emas yang berapi-api menghasilkan energi atribut logam, menyerapnya. Sementara itu, ketika pil obat diekstraksi, itu penuh dengan spiritualitas. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika orang biasa memperbaikinya. Ini cukup luar biasa. Api yang digunakannya jauh melampaui esensi api dari gua Liviriku. Inilah yang ditentukan oleh gagak api setelah percobaan ini. Si Hao menggunakan murid ganda yang dia miliki, dan dia segera menjadi terkejut. Di dalam pohon anggur emas yang berapi-api, ada orang kecil yang duduk di dalam gumpalan api. Itu terlihat sangat bermartabat. Api macam apa ini? Dia merasakan gelombang kejutan. Pohon anggur ini sangat tangguh. Lebih tepatnya, rekan ini adalah roh yang berada di dalam. Sosok kecil di dalam api dikelilingi oleh lapisan rantai surgawi. Ini jauh lebih menakutkan daripada pohon obat spiritual itu. Dia memiliki perasaan bahwa begitu sosok kecil di dalam pohon anggur spiritual dihidupkan kembali, kekacauan besar akan segera terjadi. Sudah berapa lama pohon anggur emas yang berapi-api ini ada? Si Hao bertanya. Harus beberapa ribu tahun. Seseorang menjawab. Si Hao melihat lagi dengan cermat. Dia memperhatikan bahwa auranya sangat mirip dengan gua yang disegel di dalam pohon dewa api, dewa penjaga ibu kota negara api. Ini tidak mungkin menjadi sumber malapetaka dan kekacauan, kan? Sulit baginya untuk tenang. Wilayah gurun akan menjadi kacau, mungkinkah ada hubungan dengan keberadaan misterius ini? Ayo pergi. Si Hao berbicara. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Mereka meninggalkan tempat ini dan memasuki jalan ramai lainnya di ibu kota kedokteran. Seperti yang diharapkan, tempat ini berlimpah dengan tanaman obat. Kios-kios berjajar di kedua sisi jalan dan perdagangan terjadi di mana-mana. Tulang naga, menjual tulang naga sejati.
Obat ajaib yang benar. Jangan lewatkan kesempatan ini. Seseorang berteriak dari samping. Obat-obatan yang dijual di daerah ini bukanlah tanaman. Sebaliknya, mereka semua adalah fragmen tulang, biji, dan barang-barang serupa lainnya. Itu karena ini semua bisa digunakan untuk tujuan pengobatan juga, jadi ada beberapa orang yang melihat-lihat. Bahkan stan tempat tulang naga asli diiklankan memiliki banyak makhluk di sekitarnya. Meskipun orang-orang tidak percaya bahwa itu benar, mereka tetap tidak bisa tidak melihat karena penasaran. Mereka ingin melihat obat spiritual macam apa itu sebenarnya. Tuan dan Nyonya, jangan terlalu cepat berpikir bahwa ini palsu. Potongan tulang ini diselamatkan dari kedalaman jurang maut. Bahkan perjalanan waktu yang tak ada habisnya tidak bisa menghancurkannya, jadi itu jelas bukan hal yang biasa. Selain tulang naga, apalagi yang bisa ada di tempat seperti itu? Penjual membual. Semua orang berjalan dan mendorong jalan mereka ke depan untuk melihatnya. Kemudian, beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku ingin tulang ini. Seekor burung ganas berbicara. Tentu saja, itu telah berubah menjadi bentuk manusia, dan hanya kepalanya yang tetap dalam keadaan aslinya. Itu membuat penampilannya tampak agak garang. Saya bersedia menukar dengan 5 batang obat spiritual. Kata orang lain. Ini benar-benar bukan tulang biasa. Ini cukup tangguh. Singa berkepala 9 tergerak. Dia telah lama berubah menjadi bentuk manusia. Rambutnya keemasan, dan auranya heroik. Jika tidak, penampilan luarnya akan terlalu mencengangkan. Ini mungkin menarik kerumunan yang tidak diinginkan. Setidaknya itu adalah sepotong tulang suci. Itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Yun Si tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menemukan sepotong tulang yang berharga ini. Ketika Si Hao mendapatkannya, dia dengan hati-hati memeriksanya. Kemudian, dia mengujinya dengan kekuatan surgawinya. Pada akhirnya, tanpa berkata apa-apa, dia meletakkannya lagi. Begitu, Huo Linger bertanya padanya secara rahasia. Itu adalah tulang orang suci, tetapi keilahiannya telah lama dibimbing keluar. Sedikit yang tersisa ada di permukaan tulang, Si Hao menjelaskan. Bukankah ini hanya penipuan? Mereka jelas-jelas menipu kita. Burung merah besar itu tidak puas. Tulang dengan cepat menaikkan harga, dan sekarang, banyak orang mengepung kios ini. Seseorang telah menyatakan kesediaan mereka untuk menukar 8 obat spiritual. Wilayah ini terutama menjual potongan tulang dan biji. Si Hao dan yang lainnya menemukan beberapa barang yang benar-benar bagus dan membelinya dengan harga tinggi. Pada akhirnya, mereka kembali ke penjual yang menjual tulang naga dan menemukan bahwa tulang suci itu dibeli oleh seseorang. Tiba-tiba, Si Hao merasakan sesuatu. Dia melihat cangkang kura-kura di dalam bilik yang tampak biasa-biasa saja ini. Setelah mengambilnya dan menggosoknya di tangannya, sedikit warna perak terungkap. Mungkinkah itu cangkang kura-kura putih? Dia terkejut. Jika ini benar, maka ini adalah barang yang bagus. Saat menyempurnakan pil nirwana kecil, cangkang kura-kura putih adalah salah satu bahan utama. Namun, item ini terlalu langka. Cangkang kura-kura mudah didapat, tetapi cangkang putih sulit ditemukan. Jika dia bisa mendapatkan kulit kura-kura ini, Si Hao merasa bahwa dia bisa mengumpulkan beberapa obat spiritual di sini dan memperbaiki sejumlah obat berharga untuk saat ini, memungkinkan terobosan awal. Namun, setelah memeriksanya dengan hati-hati dengan 2 murid, dia menemukan bahwa penjual ini benar-benar tidak asli. Itu palsu lain. Hanya ada sepotong kecil kulit kura-kura putih, dengan bagian yang tersisa semuanya milik kura-kura biasa. Itu telah disatukan. Cangkang kura-kura ini hanya memperlihatkan sedikit warna putih keperakan. Tanpa mengamatinya dengan cermat, seseorang bahkan tidak akan dapat menemukannya. Itu sengaja dilakukan untuk memancing pembeli yang ceroboh, membuat mereka merasa seperti seluruh barang itu putih bersih. Itu ditutup-tutupi sebelumnya untuk membuat orang lain merasa seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang baik. Pengusaha yang tidak jujur ini. Si Hao mengutuk diam-diam. Benar saja, ketika penjual melihatnya mengambil potongan tulang, cahaya melintas di matanya.
Dia dengan ceroboh berjalan dan mulai mencoba dan menipu si Hao. Terlalu tak tahu malu. Orang ini benar-benar kurang dalam kebajikan. Setelah diberitahu tentang apa yang sedang terjadi, burung merah besar itu juga mengutuk dalam hati. Si Hao diam-diam menggunakan murid ganda untuk mengamati seluruh stan. Dia tiba-tiba terguncang, karena dia benar-benar memperhatikan barang bagus. Tampaknya itu adalah tumpukan barang yang telah dikirim, dan bahkan ada beberapa kotoran yang dibawa bersamanya. Berapa banyak untuk tumpukan ini? Si Hao bertanya. Artefak magis tingkat suci, kata penjual stan. Dia kemudian memperkenalkannya secara rinci. Apakah kalian semua melihat? Ini adalah barang bagus yang baru saja digali dari gua kuno. Pernahkah Anda semua mendengar berita tentang obat kuno yang berharga yang muncul di dunia ini? Ini justru dibawa keluar dari tempat itu. Mereka semua barang bagus. Kelompok si Hao telah diberitahu sebelumnya bahwa seseorang telah menemukan lembah surgawi. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya diatur di sana, dan kabut abadi meringkuk. Diduga obat kuno yang berharga tumbuh di dalamnya, sehingga obat-obatan dari ibu kota obat segera bergegas. Lembah surgawi dikelilingi, dan mereka saat ini sedang menghancurkan formasi. Hargamu terlalu konyol. Barang busuk macam apa ini? Mulut burung merah besar berkedut. Pada kenyataannya, tidak ada yang akan memberinya artefak magis tingkat suci. Bagaimana orang normal bisa berhubungan dengan sesuatu seperti itu? Bahkan ahli tertinggi pun akan tergerak. Vendor itu hanya mengeluarkan harga yang tidak masuk akal. Bagaimana dengan ini? Saya akan berterus terang dengan Anda. Artefak magis Formation Arrangement Realm, kata vendor. Kelompok si Hao secara alami masih menggelengkan kepala. Mereka tidak mau membayar harga itu, jadi mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Vendor dengan hati-hati memeriksa biji dan fragmen tulang itu, dan pada akhirnya, dia ingin menukar artefak berharga Realm Engravemen. Setelah beberapa perselisihan, si Hao setuju dan membawa pergi barang-barang itu. Apakah itu layak? Huo Linger bertanya. Sangat berharga. Mereka belum berjalan jauh dari kios ketika si Hao memberikan jawaban ini. Apa yang ada di dalam? Gagak api bertanya. Saya tidak yakin jenis tulang burung apa ini. Permukaannya gelap gulita, tetapi ada cahaya surgawi di dalamnya yang seperti matahari kecil. Kata si Hao. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya yang sangat gagah berani terbang dengan artefak berharga dan berteriak, "Ade, kamu benar-benar tidak bisa menjual tumpukan barang yang dibawa kembali oleh orang-orangku." Apa yang sedang terjadi? Penjualnya bingung. Seseorang menemukan beberapa tulang di dalam lembah, dan itu mungkin tulang Phoenix sejati. Beberapa tulang mungkin mengandung simbol primordial di dalamnya yang memiliki energi tak terbatas. Laki-laki yang gagah berani dengan jelas mengingat bahwa ada sepotong tulang di dalam tumpukan barang yang telah dikirim kembali. Aku baru saja menjualnya. Ade terkejut. Kemudian, dia melihat ke arah kelompok si Hao dan berkata, "Teman, aku tidak menjual lagi." Suara mereka sangat rendah dan diucapkan secara rahasia, tetapi dengan kultivasi si Hao, dia bisa mendengarnya dengan sempurna. Ini membuatnya takjub. Jika itu benar-benar tulang Phoenix, maka akan ada energi tak terbatas di dalamnya. Itu akan jauh lebih berharga daripada cangkang kura-kura putih. Itu bisa digunakan untuk terlebih dahulu memperbaiki sejumlah obat berharga untuk membantunya menerobos. Tempat macam apa lembah itu sebenarnya? Ada obat surgawi kuno yang dilindungi oleh formasi dan tulang Phoenix berserakan. Ini terlalu mencengangkan. Teman, aku tidak menjual barang-barang itu. Individu parubaya berjalan dengan ekspresi sedih. Untuk tumpukan item ini, dia membunuh 2 pesaing. Sekarang dia tahu nilainya tidak biasa, dia secara alami tidak akan membiarkannya dijual. Aku sudah membelinya, jadi itu milikku. Kata si Hao. Pria parubaya itu mengulurkan tangan besar dan dengan cepat meraih ke arah si Hao. Dia akan benar-benar mengelilingi si Hao, menekan dan menangkapnya untuk merebut kembali tumpukan barang. Si Hao dengan santai menepisnya, menghalangi tangan itu. Teman, apakah kamu benar-benar tidak akan menyerahkannya? Ekspresi pria parubaya itu menjadi jahat.
Dia tidak pernah mengantisipasi ada tulang Phoenix sejati yang langka di dalam tumpukan barang. Apa yang terjadi? Sebuah kereta mewah berhenti, dan 8 binatang buas meraung di depan kereta. Jelas bahwa identitas individu di dalam kereta itu tidak biasa. Tuan Kibing, seseorang mencoba dengan paksa membeli tulang berharga saya, kata pria paruh baya itu. Tepat pada saat ini, beberapa pelangi surgawi merobek langit. Seseorang berteriak, lembah surgawi mungkin tempat burung Phoenix sejati jatuh. Objek surgawi abadi telah ditemukan. Ini semua adalah utusan, dan mereka ada di sini untuk memberitahu beberapa tokoh hebat di ibu kota kedokteran. Ini segera memicu kegemparan besar. Bagaimana bisa, meskipun ada desas-desus bahwa darah Phoenix sejati telah ditumpahkan di wilayah ini, warisannya tidak tertinggal di wilayah ini. Apa sebenarnya lembah surgawi itu? Sejauh ini, hanya ada kemungkinan bahwa tulang Phoenix sejati telah ditemukan. Belum ada yang pasti, itu mungkin hanya sisa-sisa burung surgawi lainnya. Di jalan utama, beberapa ahli sedang berdiskusi satu sama lain. Kereta mewah yang berhenti di jalan tidak ragu-ragu dan segera naik ke langit. Dengan cepat pergi ke kejauhan dan menghilang ke kejauhan. Segera setelah itu, seberkas cahaya suci terbang melintasi langit ibu kota obat ke Cakrawala. Mereka semua berangkat ke satu tujuan, lembah surgawi. Ekspresi pria parubaya yang agresif berubah, karena tetua agung dari gerbang pengobatan surgawi tidak memperhatikan masalahnya dan malah pergi begitu saja. Jelas bahwa sesepuh ingin mendapatkan sebagian dari harta itu. Dia segera merasa bertentangan. Haruskah dia bergegas kembali? Meskipun ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di lembah surgawi itu, menjadikannya tempat yang sulit untuk diambil alih, mereka telah menemukan tulang Phoenix di luar, jadi mungkin masih ada peluang besar. Kalian semua lebih baik mengembalikan tulang berhargaku. Kalau tidak, saya tidak akan sopan. Pria parubaya itu mengancam. Kilatan niat membunuh muncul di matanya. Si Hao mengangkat tangannya dari belakang. Simbol berkedip-kedip di telapak tangannya. Tanpa suara, sepotong batu gelap terangkat dan terlempar keluar. Kamu benar-benar kurang alasan, mengambil keuntungan dari orang lain ketika itu menguntungkanmu. Baiklah, kau bisa menganggapnya sebagai aku yang takut padamu. Sini. Ade dengan cepat naik untuk menangkapnya. Namun, dia agak curiga. Tumpukan item dari sebelumnya sangat berantakan, jadi dia tidak memiliki kesan mendalam tentang isinya. Dia hanya ingat bahwa ada sepotong tulang hitam. Dia tidak yakin apakah yang di depannya adalah bagian itu. Adapun pria parubaya, dia juga tidak ingat persis seperti apa. Dia mengungkapkan ekspresi kebingungan dan dengan hati-hati memeriksanya. Namun, dia memperhatikan bahwa itu hanya sepotong tulang biasa. Ini bukan. Serahkan tulang burung surgawi milikku. Mata pria parubaya itu menunjukkan kilatan ganas, dan niat membunuh melonjak. Kamu hanya memeras orang lain. Anda mengancam dan memaksa saya untuk mengeluarkan sepotong tulang, dan sekarang Anda tidak hanya melanggar janji, Anda masih ingin saya mengeluarkan tulang surgawi yang lain. Apakah Anda pikir saya mudah diganggu? Wajah si Hao jatuh. Pria parubaya itu ragu-ragu. Dia juga merasa bahwa dia mungkin salah, dan tulang hitam yang dia terima mungkin yang ini. Itu bukan tulang Phoenix sejati, dan sepertinya dia terlalu berhati-hati. Anak muda, hitung keberuntunganmu untuk menjadi baik. Saat ini, saya memiliki hal-hal mendesak untuk diurus, jadi saya tidak akan bertengkar dengan Anda lagi. Jelas bahwa pria parubaya ini adalah seorang ahli. Dia tetap berada di dalam ibu kota obat selama ini, dan sekarang, dia langsung terbang ke langit. Pelangi Luan bingung dan berkata, mengapa kamu bertindak begitu sopan? Anda seharusnya langsung berurusan dengannya. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun orang itu terlalu agresif, membunuhnya secara langsung tidak akan baik. Itu akan menarik perhatian dari semua orang di ibu kota obat. Dia tidak ingin menarik perhatian sekarang. Setelah mendengar tentang lembah surgawi, dia ingin pergi melihatnya. Jika terlalu banyak orang tahu bahwa dia adalah seorang ahli, maka itu belum tentu menjadi sesuatu yang baik. Kali ini,
Mereka telah memperhatikan dengan ama untuk memastikan bahwa identitas mereka disembunyikan sebelum memasuki ibu kota kedokteran. Mereka tidak ingin orang lain menatap mereka. Kalau begitu kita harus bergegas juga dan melihatnya. Tidak baik jika kita sampai di sana terlambat dan berakhir tanpa apa-apa, kata burung merah besar dengan penuh semangat. Ia ingin segera beraksi. Pada saat ini, banyak artefak berharga naik ke langit dan menuju ke kejauhan. Kelompok Si Hao juga bergerak dan mengikuti para pembudidaya ini tanpa menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Setelah bergerak sekitar 100 li, mereka tiba di pusat pegunungan surgawi. Mereka bisa melihat energi abadi melonjak di kejauhan dan semua jenis simbol berkilauan di sekitar lembah ini. Ini adalah tempat yang bagus. Saya dapat mengatakan bahwa ada gua sosok dewa kuno di sini. Ada formasi luar biasa yang diletakkan di sini. Singa berkepala 9 itu mendesah memuji. Mereka bisa merasakan energi halus bahkan tanpa mendekat. Esensi spiritual yang melewati formasi besar itu sangat padat. Obat-obatan di dalamnya jelas tidak biasa dan mungkin telah mengembangkan spiritualitas. Obat unik yang berada di bawah perlindungan khusus bahkan lebih istimewa. Itu pasti sangat berharga, dan setidaknya itu harus menjadi obat suci. Ada banyak makhluk di sini, dan mereka berasal dari semua ras yang berbeda. Biasanya, mereka semua tinggal di ibu kota obat. Kultivasi mereka tidak lemah, karena orang normal bahkan tidak akan bisa mendekati lembah surgawi. Jika bukan karena para ahli tertinggi yang mengasingkan diri dari seluruh dunia, lembah gunung ini akan benar-benar hancur berantakan. Tidak akan ada kehidupan yang tersisa di keliling puluhan ribu li, kata Huo Linger. Mereka sepenuhnya menyadari betapa kuatnya para ahli itu. Simbol-simbol ini sangat misterius. Mereka tidak lebih lemah dari yang ada di gunung surgawi klan saya. Yun Si mengerutkan kening. Dia sangat terkejut. Tempat seperti apa ini? Mungkinkah salah satu dari Archaic Vicious Ten benar-benar jatuh di sini? Mari kita coba juga dan lihat apakah kita bisa menembus kedalaman lembah. Sable berbicara dengan ekspresi berapi-api di matanya. Si Hao menghentikan mereka. Setelah melihat dengan murid ganda, dia mengungkapkan ekspresi serius. Saya bisa melihat lebih dari 100 formasi. Mereka terlalu kompleks dan misterius, dan mereka bahkan terhubung bersama seperti formasi kuno. Lupakan orang-orang sepertiku, bahkan seorang ahli tertinggi pun akan kesulitan menembusnya. Dia sangat terkejut. Tempat ini terlalu misterius. Bagaimana bisa ada simbol yang begitu menakutkan? Mereka tampak suci dan menguntungkan, tetapi begitu seseorang masuk, mereka pasti akan dibunuh. Tidak heran para ahli dari ibu kota obat tidak berdaya. Akan sulit bagi mereka untuk mengatasi formasi ini dalam waktu dekat. Pintu masuk ke lembah tampaknya hampir seluruhnya berwarna merah. Jelas bahwa beberapa orang meninggal. Namun, tanah di sekitar lembah telah digali sedalam 10 zang, jelas bahwa disinilah artefak magis yang rusak dan pecahan tulang digali. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Apakah kita hanya duduk di sini dan memandanginya? Burung merah besar itu tidak puas. Ini mungkin ditinggalkan oleh Dewa Surgawi. Bahkan jika semua leluhur Archaic Divine Mountains dihidupkan kembali dan bekerja sama, itu mungkin cukup untuk membuka tempat ini, kata Yun Si. Dia bisa mengatakan ini karena dia berasal dari tempat itu dan tahu betapa menakutkannya simbol-simbol kuno ini. Meskipun formasi kuno klannya rusak, mereka memiliki aura yang sama. Dewa Surgawi, singa berkepala 9 itu tersentak. Siapa yang bisa menembus formasi ini sekarang? Tidak ada jalan. Itu benar-benar mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh 10 iblis kuno. Yun Si menambahkan. Setelah kalimat ini diucapkan, mata kelompok itu menjadi merah. Formasi yang diletakkan oleh Archaic Vicious Ten semuanya untuk perlindungan obat yang menakjubkan, jadi jika seseorang memakannya, bukankah dia akan segera naik ke surga? Meskipun mereka tidak bisa menembus formasi, mereka masih bisa terbang ke langit untuk melihatnya. Setelah melakukannya, mereka menemukan bahwa orang-orang berserakan di sini, dan tidak ada yang tinggal di satu tempat terlalu lama. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya ada lembah gunung yang menghijau. Mereka semua tercengang.
Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat energi abadi melonjak. Tempat ini dipenuhi dengan spiritualitas. Mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah bumi surgawi, tetapi ketika mereka mencapai posisi yang lebih tinggi ini, mereka melihat bahwa puncak gunung berwarna hijau dan lembahnya berwarna batu giok kebiruan. Tidak ada yang tampak tidak pada tempatnya. Inilah tepatnya yang disebut lembah surgawi, namun semuanya tampak normal. Ini benar-benar aneh. Hal-hal yang Anda lihat dari sisi yang berbeda semuanya berbeda. Jelas ada formasi pembatas ruang yang mendistorsi area ini. Jika kita menyerang dengan terburu-buru, kita mungkin akan dimusnahkan oleh celah spasial. Semua orang turun sedikit untuk melihat ke lembah. Mereka akhirnya bisa melihat beberapa pemandangan aneh di dalam kabut. Tampaknya ada beberapa istana abadi yang tersembunyi di dalam kabut. Ada sebuah batu besar di sana, dan beberapa sosok besar sedang mengamati dari atas, kata kodok api. Cukup banyak orang di sini, menunggu tokoh-tokoh besar pergi sehingga mereka bisa melihat lembah dari lokasi mereka di atas batu raksasa. Mereka ingin melihat apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Benar saja, setelah bertanya-tanya, Si Hao menemukan bahwa ini adalah satu-satunya tempat di mana obat yang menakjubkan dapat dilihat. Ini adalah platform di mana orang bisa samar-samar melihat obat surgawi. Lembah surgawi ini telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit untuk menerobos dengan kekuatan manusia. Mungkinkah obat surgawi yang berharga telah matang, jadi lembah gunung ini juga akan muncul di dunia ini? Singa berkepala 9 mengerutkan kening. Jelas bahwa dia telah mendengar beberapa rumor. Gua kuno seperti ini tidak bisa tetap tersembunyi selamanya, karena suatu hari nanti akan tiba ketika mereka muncul kembali di dunia ini. Namun, biasanya hanya terjadi setelah serangkaian kondisi dipicu. Siapa yang melihat apa yang disebut tulang Phoenix? Seorang tokoh penting bertanya. Ini adalah individu yang setengah langkah lagi untuk menjadi ahli tertinggi. Aroma obat yang kuat bisa tercium dari tubuh sesepuh. Melapor ke senior gerbang pengobatan surgawi, yang muda ini menerima sepotong. Seseorang menonjol dari kerumunan, tidak menyembunyikannya sama sekali. Itu adalah seorang anak muda yang berbicara, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menahannya dengan kultivasinya sendiri. Mari kita lihat. Tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan surgawi tidak menahan sama sekali. Mata semua orang menatap, dan bahkan kelompok Si Hao memperhatikan dengan amah. Mereka ingin melihat apakah benar-benar ada tulang Phoenix. Ini benar-benar tulang burung surgawi. Di sebelah tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan surgawi, ada beberapa orang lainnya. Mereka semua cukup kuat, dan saat ini, mereka semua mengamatinya. Mereka tidak dapat memastikan bahwa ini adalah tulang Phoenix, tetapi mereka dapat mengatakan bahwa ini pasti milik burung surgawi peringkat surgawi. Yang agak disayangkan adalah bahwa itu tidak termasuk bagian penting dari tulang simbol primordial. Selain itu, esensi surgawi abadi sudah mendekati akhir. Sungguh lembah gunung yang tangguh. Bahkan burung surgawi peringkat surgawi telah jatuh di sini. Benar-benar tangguh. Akhirnya, beberapa tokoh besar turun dari panggung batu raksasa itu, karena mereka sudah tahu bahwa belum saatnya lembah surgawi muncul. Mereka tidak bisa menerobos dengan kekuatan mereka saat ini. Kerumunan segera berbondong-bondong dan menatap ke lembah. Kelompok Si Hao menunggu sangat lama. Baru setelah orang banyak bubar barulah mereka naik. Ini benar-benar tempat yang aneh. Di area lain, kita tidak bisa melihat formasi sama sekali, tapi kita bisa di sini. Pelangi Luan sangat terkejut. Mereka samar-samar bisa melihat objek di sana. Itu diliputi dengan kemegahan surgawi, seolah-olah sungai-sungai bintang melingkari itu. Adegan itu sangat tidak jelas. Mereka benar-benar bisa mencium aroma yang sangat samar. Barang bagus. Kami dipisahkan oleh setidaknya 10 meter, dan bahkan ada lapisan formasi besar di antara kami, namun kami masih bisa mencium aroma samar. Obat yang menakjubkan itu luar biasa. Mungkinkah itu obat surgawi berharga pertama di wilayah gurun? Singa berkepala 9 berteriak keheranan. Si Hao secara alami menggunakan murid ganda untuk mengamati tempat ini dengan hati-hati,
memungkinkannya melihat jauh lebih jelas daripada yang bisa dilakukan orang biasa. Itu adalah pohon kecil yang tingginya hanya 1 kaki. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia sama sekali tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Di dalam kabut abadi putih yang kabur, dia melihat sekuntum bunga di atas pohon kecil berubah menjadi bintik cahaya. Mereka kemudian berkumpul bersama, membentuk sosok seukuran kepalan tangan. Sosok kecil itu penuh dengan kehidupan dan melompat-lompat di sana. Ada 3 bunga total di pohon kecil. 1 lagi berubah menjadi bintik cahaya, dan kemudian bergabung menjadi artefak magis. Itu sangat gemilang, dan sebuah bola cahaya mengelilinginya. Bahkan murid ganda pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa itu seperti sebuah pagoda, namun juga seperti tungku dan kuali, itu selalu berubah. Adapun bunga ketiga, itu tidak bergerak sedikit pun. Itu tumbuh di atas pohon kecil setinggi 1 kaki. Si Hao tercengang. Apa jenis pohon ini? Bagaimana bisa seperti ini? Ini terlalu keterlaluan. Sosok kecil seukuran kepalan tangan itu berbalik, melakukan flip, dan kemudian duduk di pohon tanpa bergerak. Seolah-olah sedang berkultivasi, menciptakan pemandangan yang agak bermartabat. Anak buas itu menjilat bibirnya. Hal semacam ini pasti harus lezat. Bunga yang dihasilkannya benar-benar berubah menjadi bentuk manusia, jadi jika dia memakannya, bukankah itu terlalu kejam? Segera setelah itu, dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dengan lebih dari 100 formasi yang memisahkan mereka, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya? Seolah-olah itu terletak di dalam jurang yang gelap. Pohon kecil itu hanya setinggi 1 kaki. Kabut abadi meringkuk di sekitarnya dengan samar, dan cabang serta daunnya berkilau dengan kecemerlangan, menyerupai bintang. Tiba-tiba, bunga kedua berubah menjadi artefak magis. Itu mengeluarkan suara dering yang mirip dengan lonceng Dao. Suara itu bisa terdengar samar-samar saat ditransmisikan keluar. Apakah kalian semua mendengar sesuatu? Si Hao bertanya. Sepertinya ada fluktuasi yang aneh. Singa berkepala 9 berbicara dengan ekspresi yang agak tidak pasti. Semua orang mengangguk. Mereka merasa bahwa tempat ini tidak biasa. Seolah-olah ada sutra yang dilantunkan, dan misteri mendalam dari Dao Agung menyebar keluar. Si Hao gemetar dalam hati. Dia bahkan lebih merasakan, karena ketika dia bisa mendengar suara dengan jelas, tubuhnya mulai terasa ringan dan pikirannya mulai tenang. Dia berada di ambang tenggelam ke dalam keadaan pemahaman Dao. Ada efek seperti ini juga. Si Hao tercengang. Bunga pertama yang berubah menjadi bentuk humanoid sudah dikatakan dan dilakukan, tetapi bunga kedua dapat membantu pemahaman Dao seseorang bahkan melalui ratusan atau lebih formasi magis. Jika itu tidak terperangkap di dalam formasi dan tepat di depannya, seberapa hebatnya nanti. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi, akar spiritual yang mengguncang dunia surgawi. Pohon kecil ini jauh lebih berharga dan misterius daripada yang dia bayangkan. Ini benar-benar keberadaan yang langka. Pohon kecil itu diam dan tidak bergerak. Ketiga bunga itu dikelilingi kabut, membuatnya tampak sangat misterius. Sosok kecil seukuran kepalan tangan itu duduk di bawah pohon kecil setinggi kaki, seolah-olah sedang memahami Dao. Bunga kedua berubah menjadi artefak magis dan menggantung di atas kepala sosok kecil itu. Itu berubah menjadi kompor, dan dari pembukaannya, aliran magma mengalir keluar ke sosok itu. Apakah ini memurnikan tubuhnya? Semakin lama dia melihatnya, semakin misterius dia pikir itu. Ini jelas hanya sebuah pohon, namun bisa menghasilkan pemandangan yang menakjubkan. Si Hao tidak menunjukkan ekspresi apapun, tapi dia jelas tidak tenang. Pohon kecil ini terlalu aneh. Tak perlu dikatakan, jika dia bisa mendapatkan pohon ini, itu pasti akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Jika dia bisa bergabung dengan sosok kecil itu dan memahami Dao dengan artefak magis di atas kepalanya untuk memperbaiki tubuhnya, bagaimana surga menentangnya? Akhirnya, ruang di sekitar mereka bergetar. Jelas bahwa perubahan lain terjadi di dalam lembah surgawi. Si Hao mengamati lembah dengan hati-hati dengan murid ganda untuk menghindari kehilangan apapun. Suara kuali terdengar di udara.
Artefak magis tersebar menjadi bintik-bintik cahaya dan kemudian membentuk bunga lagi, kembali dan tumbuh di pohon kecil lagi. Sementara itu, sosok kecil seukuran kepalan tangan itu sama. Itu hancur mengikuti suara dan membentuk bunga yang indah dan berkilau, sekali lagi berakar di pohon kecil. Ini benar-benar aneh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Pohon kecil ini terlalu aneh. Dia awalnya berpikir bahwa bunga telah matang dan itulah sebabnya mereka meninggalkan pohon, tetapi ternyata tidak demikian. Apakah itu mencoba untuk menentang surga? Si Hao tidak heran ini dalam waktu yang lama. Apakah bunga-bunga di pohon kecil setinggi 1 kaki itu mengembangkan kecerdasan? Mereka benar-benar bisa bergerak sendiri dan berkultivasi. Betapa menakjubkannya ini. Dia belum pernah mendengar tentang akar spiritual seperti ini sebelumnya. Apa yang baru saja kamu lihat? Bagaimana Linger dan yang lainnya bertanya. Setelah mendengar gumamannya dan melihat ekspresi terkejutnya, mereka semua menjadi sangat terkejut. Si Hao tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu mereka apa yang dilihatnya, membuat mereka bingung. Bahkan obat berharga legendaris pun tidak menentang surga ini. Tidak heran bahkan burung surgawi peringkat surgawi mati di lembah ini dan pohon kecil ini dilindungi oleh lebih dari 100 formasi kuno. Bahkan mungkin pada tingkat dewa. Masalah ini tidak sederhana, kata singa berkepala 9. Si Hao tidak menarik kembali pandangannya dan malah terus menatap ke depan. Ketiga bunga itu berdiri berdampingan saat mereka melepaskan energi abadi yang kabur. Saat energi melonjak, itu membuat mereka tampak lebih misterius. 1 pohon, 3 bunga, 1 kehidupan di Dao, 3 keberadaan dalam harmoni. Itu jelas tidak biasa, dan itu bertindak sejalan dengan misteri dunia yang mendalam. Yun Si juga angkat bicara. Wajahnya yang luar biasa dan cantik mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang menjadi terkejut juga. Mereka merasa bahwa lembah ini semakin luar biasa. Pelangi Luan mengajukan pertanyaan. Apakah obat surgawi pegunungan surgawi Arkais menghasilkan pemandangan aneh semacam ini? Tidak setiap Archaic Divine Mountain memiliki obat divine, karena bagaimanapun juga, itu terlalu langka. Tidak banyak obat spiritual tingkat dewa di wilayah gurun, dan itu adalah jumlah yang pasti bisa dihitung. Gunung surgawi-surgawi kebetulan memilikinya, tetapi Yun Si menggelengkan kepalanya. Dia menyatakan bahwa pasti tidak ada pemandangan seperti ini, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan pohon kecil di lembah dewa. Kalau begitu, pohon ini mungkin menjadi akar spiritual pertama di wilayah gurun. Kata Huo Linger. Tangannya menopang dahinya yang putih bersih, dia benar-benar merasa bahwa tempat ini luar biasa. Pohon ini mungkin bukan akar spiritual dari alam ini, dan itu bisa lebih mengejutkan daripada yang kita bayangkan. Kalau tidak, bagaimana ia bisa melakukan hal-hal ini? Pernahkah kalian mendengar tentang sesuatu yang dilindungi oleh lebih dari 100 formasi kuno sebelumnya? Tanya Yun Si. Bagaimanapun, dia berasal dari pegunungan surgawi, jadi dia tahu lebih banyak. Ada desas-desus bahwa kematian dewa pengobatan kuno terkait dengan akar spiritual. Tempat ini sangat dekat dengan ibu kota obat, jadi mungkinkah pohon ini? Huo Linger bertanya. Dia mengingat beberapa catatan istana kekaisaran dan menghasilkan spekulasi ini. Inferensi semacam ini tentu saja mengejutkan. Banyak dari mereka tenggelam dalam keheningan. Terlepas dari itu, ini harus menjadi akar spiritual pertama di wilayah gurun. Meskipun dia terkejut, dia juga merasakan perasaan antisipasi. Setelah formasi hebat ini rusak, dia ingin memperjuangkan apa yang ada di dalamnya. Saya merasa bahwa pada akhirnya, darah akan mengalir seperti sungai di sini, dan tanah ini akan berada dalam kekacauan yang menghancurkan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dewa obat kuno ingin dapatkan, kata Luan Pelangi. Si Hao tergerak ke dalam. Apakah lembah surgawi akan terbuka selama kekacauan di wilayah gurun? Mengapa mereka berdua terjadi begitu dekat? Dia punya perasaan bahwa pohon kecil ini bukan milik alam ini. Semakin aku memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Akar spiritual ini dengan hati-hati disegel dan disembunyikan di tempat ini. Jika itu bukan sesuatu dari alam ini,
lalu apakah pemiliknya masih ada di dunia ini? Semua orang berdiskusi satu sama lain, dan mereka merasa sedikit takut. Bagian yang paling menakutkan adalah jika individu yang meletakkan 100 formasi masih hidup, begitu individu itu muncul, itu pasti akan menyebabkan masalah besar. Setelah menganalisisnya seperti ini, semua orang merasakan gelombang ketakutan. Sekte besar dari luar wilayah ini datang justru untuk menangkap peluang, jadi tempat ini pasti memenuhi kriteria yang mereka cari. Tidak mungkin bagi mereka untuk memecahkan formasi ini sekarang. Bahkan jika mereka tahu betapa langka dan surga menentang hal-hal di dalamnya, mereka masih tidak bisa mendapatkannya. Mereka hanya bisa menunggu kesempatan mereka di masa depan. Si Hao mengalami keadaan pikiran yang tidak tenang, karena tidak peduli siapa yang mengetahui rahasia ini, mereka semua akan menjadi tidak tenang. Mereka kemudian kembali ke ibu kota obat. Hal ini harus dipertimbangkan dengan matang. Bagaimanapun, kita harus cepat dan meningkatkan kekuatan kita. Wilayah gurun akan menjadi kacau, dan hal-hal yang sangat buruk akan terjadi. Ketika Si Hao kembali, dia berkeliaran di jalan-jalan batu kapur. Dia masuk dan keluar dari toko kuno satu demi satu untuk membeli bahan obat. Dia merasakan kebutuhan mendesak untuk menjadi lebih kuat. Untuk memperbaiki pil nirwana kecil, dia membutuhkan beberapa lusin hingga 100 atau lebih obat spiritual. Beberapa dari mereka bahkan harus menjadi obat luar biasa yang jarang terlihat di dunia ini, dengan bertahun-tahun berlalu tanpa satu pun yang muncul. Mereka semua tumbuh di tempat yang sangat berbahaya juga. Itu sampai pada titik di mana obat-obatan menakjubkan ini tidak lebih umum daripada obat-obatan surgawi. Mereka sangat langka. Meskipun ibu kota obat dikenal sebagai tanah suci untuk tanaman obat, masih tidak mungkin baginya untuk mendapatkan semua yang dia butuhkan di sini. Mampu mendapatkan setengahnya sudah cukup bagus, karena pada akhirnya, resep pil itu terlalu tidak biasa. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini masih hanya resep pil pertama. Yang lain membutuhkan benda-benda spiritual yang bahkan lebih langka. Tidak peduli tempat seperti apa itu, obat-obatan spiritual akan selalu sangat berharga. Bahkan beberapa sudah cukup bagus, jadi di mana lagi Anda akan melihat seseorang seperti Si Hao yang membutuhkan lusinan hingga 100 obat sekaligus. Dia tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia tetap low profile. Dia meminta singa berkepala 9 dan yang lainnya untuk membeli secara terpisah atas namanya, namun, itu masih menimbulkan keributan besar. Bahkan jika itu adalah ibu kota obat, 48 obat berharga yang dijual di pasar masih cukup untuk mengejutkan semua orang. Siapa orang ini? Apa pemboros besar? Pil spiritual macam apa yang membutuhkan lebih dari 40 obat spiritual sekaligus? Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti ini terjadi. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Transaksi bisnis dalam jumlah besar seperti itu tidak akan pernah terjadi secara normal. Obat-obatan spiritual sangat berharga, dan setiap keluarga akan membuat catatan setelah setiap penjualan. Ini semua terjadi begitu tiba-tiba hari ini, jadi semua orang segera menyadari bahwa ini mungkin perbuatan satu orang. Untungnya, singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya semuanya berubah menjadi bentuk manusia mereka. Jika tidak, mereka pasti akan dikenali, dan latar belakang serta rencana mereka mungkin akan terungkap. Meskipun klien besar seperti ini jarang terjadi, bukan berarti mereka tidak ada. Setelah beberapa hari berlalu dan keributan mereda, Si Hao bersiap untuk memperbaiki obat-obatan spiritual sesuai dengan resep pil. Dia masih jauh dari 100 bahan obat, jadi dia pasti tidak bisa menghasilkan pil nirwana kecil. Pada akhirnya, bahan obat utama terlalu sulit ditemukan, dan Si Hao tidak menaruh semua harapannya di tempat ini. Sejarah resep pil itu misterius. Dari apa yang dikatakan tokoh tingkat raja tua, efeknya mencengangkan. Si Hao merasa bahwa meskipun dia tidak bisa mengumpulkan semua bahan kali ini, dia masih bisa mengeluarkan sebagian dari potensi tubuhnya dan membuat terobosan. Saya membutuhkan kuali obat yang sedikit lebih besar, kata Si Hao. Kali ini, dia tidak hanya memurnikan obat, dagingnya juga harus berada di dalam kuali untuk dimurnikan secara bersamaan. Adapun pohon anggur emas berapi-api,
dari ibu kota obat, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Lupakan dikelilingi oleh orang lain, bahkan menggunakannya secara diam-diam di malam hari adalah hal yang mustahil. Ada makhluk tertinggi yang duduk di dalam pohon anggur spiritual itu yang membuatnya agak ketakutan. Terlepas dari tempat ini, sebenarnya ada beberapa tempat di ibu kota obat yang secara khusus dimaksudkan bagi seorang kultivator untuk memperbaiki obat. 2 hari kemudian, Huolinger memilih lokasi bagus yang relatif jauh dan sangat damai. Di dalam halaman yang luas, tanaman mengeluarkan aromanya. Tungku pemurnian obat di dalamnya juga merupakan kuali tua. Kuali ini sudah ada sejak lama dan telah digunakan selama lebih dari 1000 tahun. Ada spiritualitas yang kuat di dalam yang dapat meningkatkan kemanjuran obat-obatan. Pemilik tempat ini memperkenalkan. Si Hao mengangguk. Kuali itu berwarna kuning berkilau, jelas karena dibersihkan dengan baik. Sementara itu, bahkan ketika air jernih dituangkan ke dalam kuali, aroma obat akan memenuhi udara. Itu jelas telah digunakan berkali-kali untuk memperbaiki obat-obatan, dan hanya dengan apa yang telah terakumulasi selama ini dapat menghasilkan karakteristik obat semacam ini. Kuali jenis ini sangat tidak biasa. Salah satu dari mereka akan mendapatkan harga setinggi langit di pasar. Tentu saja, meminjamnya juga tidak murah. Si Hao hanya menyewanya selama 3 hari, namun dia harus membayar 3 batang obat spiritual. Harga ini agak konyol, cukup untuk membuat banyak orang terdiam. Namun, demi menerobos, tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia tetap akan membayarnya. Saat memurnikan dirinya bersama dengan obat-obatan spiritual, kuali yang dipilih harus cukup luar biasa. Ini terutama berlaku untuk resep pil yang diturunkan di klan batu, yang lebih peduli tentang hal-hal ini. Kuali obat tanpa spiritualitas yang cukup tidak dapat memurnikan obat-obatan itu. Itu akan menghasilkan kegagalan, meninggalkannya tanpa apa-apa. Saya bersiap untuk perlahan meningkatkan diri dan membuka potensi saya untuk menerobos. Tolong bantu lindungi saya saat saya melakukannya. Si Hao tidak akan bertindak terlalu sopan dengan mereka. Film pun berakhir.